Kemudian untuk menjawab tugas dan pertanyaan yang di rangkaian RLC seri, nah, yang pertama, gambarkan grafik fungsi XL sama dengan fungsi frekuensi dan XC sama dengan fungsi frekuensi pada tabel 1, buat dalam satu sumbu yang perjuangan teorinya ini. Berarti nanti yang XL dengan yang XC ya. Nah, dari Excel-nya ini ya kita langsung bisa pilih saja. Dari kenaikan frekuensinya ini kita select, kemudian kita select lagi XL dan XC-nya. Kemudian pilih insert, kemudian yang ini ya, insert line or area chart. Nah, insert. Nah, ini yang line tegas, yang ini ada yang induktor dengan yang kapasitor. Kita klik OK. Grafik yang tugas yang pertama. Sehingga kita bisa bandingkan dari grafiknya ini, ketika terjadi kenaikan frekuensi, ya XL-nya naik, tapi XC-nya turun. Sumbu X ya, sumbu X adalah frekuensinya, yang sumbu Y adalah, kalau bisa kita tambahkan aksis titel. Nah, ini adalah frekuensi, kemudian yang vertikal adalah reaktansinya. Itu. Ada dari Excel langsung di copy aja di dokumen laporan. Yang kedua, gambarkan grafik fungsi arus terhadap fungsi frekuensi pada tabel 1. Oke, berarti kita pilih antara ini ya, frekuensi dengan arusnya. Berarti ini. Kita pilih insert dengan cara yang sama, XY. Nah, kita pilih yang garis tegas ini. Bedanya apa ya? Smooth line. Oke. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, untuk kalau kita tambahkan aksis titelnya, yang bawahnya adalah frekuensinya. Frekuensi. Kemudian ini adalah arus ya, berapa ampere. Nah, sehingga ketika terjadi kenaikan frekuensi sampai ke frekuensi resonansi ya, dia turun arusnya, naik kemudian turun. Seperti itu. Kemudian yang C, hitung frekuensi resonansi secara teori tadi sudah ya. Kemudian bandingkan dengan hasil percobaan. Nah, silakan bisa diuraikan atau dideskripsikan. Kemudian yang D, gambarkan pasor diagram untuk rangkaian RLC seri ketika terjadi resonansi. Oke, kita gambar pasor ya. Berarti yang ini kita geser dulu. Oke, terjadi resonansi. Pasor diagram ketika terjadi resonansi. Kalau kita ingin menggambarkan pasor ya kita harus tentukan dulu sudutnya theta dalam degree ya, degrees, nah, 1 derajat degree. Sudut beda fasanya atau ya tetanya sudut beda fasanya atau sudut impedansinya lah, sudut impedansinya. Kalau dari ini kita bisa tentukan sudutnya itu arkes tangen ya, rumusnya ini arkes tangen dari X total dibagi dengan nilai R-nya. Oke, kita hitung sama dengan karena di Excel ini dalam bentuk radian ya kita langsung ubah ke degrees ya, degree, degrees kemudian kurung buka. Nah, angle-nya adalah dari radian, dari arkes tangen tadi akan arkes tangen dari X total tadi ini dibagi dengan R-nya tadi kurung tutup lagi.
Nah, langsung ketemu sekian derajat. Subtrak saja. Nah, ketika terjadi frekuensi resonansi atau terjadi resonansi ya, yang saya blok ini ya, tepat ini ya. Nah, ini kalau kita jadikan bilangan ya, ini 0,000 sampai 14 nolnya, kemudian 2. Satuannya adalah derajat. Kita bisa simpulkan adalah sudutnya adalah 0. Sudutnya adalah 0. Setelah kita tentukan sudutnya ini, sudut dari impedansinya ya, sudut impedansinya, berarti ini ya, kita gambarkan diagram pasornya. Artinya diagram pasor arus dan tegangan. Kalau di rangkaian seri yang kita amati adalah tegangannya. Ada tegangan resistor, ini ya, kemudian tegangan resistor, kemudian tegangan induktor dan tegangan kapasitor. Dan tentunya juga tegangan antara kapasitor dan induktornya. Dari rumusnya itu, dari I total dulu ya, diketahui VS-nya adalah VS. Sebesar VS ya, VS sudutnya kita asumsikan adalah 0 derajat. Referensinya kita dari sudut sumbernya. VS sekian, nah kemudian impedansi itu sebesar Z dengan sudut ini 2, sekian itu ya, kita anggap adalah 0 derajat. 2,6 kali 10 pangkat berapa ya? Negatif 14 ya, kita anggap adalah 0. Sehingga arus yang mengalir di total ya, di total sama dengan PS dibagi dengan Z-nya. PS-nya di sudut 0 derajat, ya, Z-nya juga di sudut 0 derajat. Sehingga arusnya ketemu sebesar I dengan sudut adalah 0 derajat. Nah, sehingga nanti tegangan sumber sefasa dengan arusnya. Nah, sama-sama di 0 derajat. Nah, kemudian PR. Nah, PR itu untuk mencari tegangan resistor tadi V sama dengan I dikalikan dengan R-nya. I dikalikan dengan R-nya. I-nya tadi ini ya, I sebesar sudut 0 derajat dikalikan dengan R-nya sebesar R ya, sudut dari resistansi adalah 0 derajat. Sudut dari pasor beban. Nah, kalau kita gambarkan pasor beban, yang ke atas adalah XL, yang ke kanan di 0 derajat ini ya, ini adalah R-nya, ini adalah positif 90, yang ke bawah adalah XC ya, nah, ini XC-nya negatif 90. Oke. Yang R, nah ini berarti nanti VR ketemunya adalah sebesar VR, sudutnya adalah 0 derajat. Nah, 0 ditambah 0 ya tetap 0. VR sudah, kemudian adalah VL. Nah, VL itu arus dikalikan dengan XL-nya. Ya. Arus dikalikan dengan XL-nya. Arusnya sebesar I tadi, sudutnya adalah 0 derajat. Ini ya, dari ini. Kemudian dikalikan dengan XL sebesar XL, sudut dari XL adalah positif 90. Positif 90 derajat. Nah, sehingga ketemu tegangan VL adalah sebesar VL yang tadi kita hitung dengan Excel itu ya. Kemudian sudutnya 0 ditambah positif 90 berarti ya 90 derajat. Ya, positif 90 derajat. Itu yang VL. Nah, kemudian yang VL sudah, kemudian VC ya. Nah, VC sama dengan I dikalikan dengan XC-nya. XC. I dikalikan dengan XC-nya. Arusnya sebesar I, sudutnya 0 derajat. Nah, XC-nya adalah di vektor negatif 90. Sebesar XC tadi, sudutnya adalah negatif 90. Sehingga VC kita hitung, ya I kali XC ya VC, sebesar VC ya. Nah, sudutnya adalah negatif 90. Nah, ini 0 ditambah dengan negatif 90 kan, nah, negatif 90. Itu. Nah, kemudian
Yang VCL, nah VCL itu VCL sama dengan VC dikurangi dengan VL-nya di harga mutlak. Tadi besarnya adalah sama atau bisa kita sampaikan untuk tegangan VCL itu adalah 0 ya. Nah, itu adalah 0 volt. 0 berarti sudutnya adalah 0 derajat. Oke. Dari perhitungan ini kita bisa gambarkan pasor diagram pasornya, arus dan tegangan. Dari sumbu vertikal dan horizontal ya, nah seperti ini. Yang ke arah kanan adalah 0 derajat, yang ke atasnya adalah imaginary aksis yang positif 90, yang ke bawah adalah yang aksis imaginary aksis yang negatif 90 derajat. Oke. Yang pertama dari VS-nya sebesar VS di sudut 0 derajat, berarti adalah VS-nya. Kemudian karena arus dan tegangan yang arus nah, sebesar is di sudut 0 derajat juga. Berapa besarnya? Nah, lebih kecil untuk arusnya. Berarti ini aja yang totalnya. PR sama dengan VS-nya. Ya kan terjadi resonansi ya VS sama dengan PR. Berarti ini PR. Nah, karena besarnya sama. Nah, IT lebih kecil ya karena ditotalkan hanya 0, berapa. Ya kita ibaratkan ya vektornya lebih pendek. Dan berikutnya VL. Nah, sebesar VL di sudut negatif 90. Berapa ini? 7 ya, 7,4 berarti ya kira-kira di atas ini besar VL. Positif 90 berarti arahnya ke atas. Kemudian yang VC ini sama. VC adalah besar VC di sudut negatif 90. Antara VC dan VL, ya antara VC dan VL yang ini VC, VL, ini adalah VCL, ini adalah sudutnya. Oke, VC dan VL ya besarnya sama 7,745, 7,745 sekian. Ya artinya kalau VC dikurang VL ya 0. VCL itu di sini. VCL yang 0. Vektornya 0. Seperti itu. Sehingga VS itu adalah penjumlahan dari masing-masing tegangan di beban. VS sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Atau dengan kata lain VR sama dengan VS sama dengan VR ditambah dengan VCL, ya kan? Nah, VR ditambah dengan 0 karena VCL-nya 0 sehingga VS sama dengan VR. Seperti itu. Ini ketika terjadi resonansi. Seperti itu. Nah, ini untuk yang menjawab soal nomor berapa tadi? Yang D ya, gambarkan pasar diagram untuk rangkaian RLC seri ketika terjadi resonansi. Yang E, hitung besarnya sudut pergeseran fase ketika terjadi resonansi. Tadi sudah kita lakukan. Hasilnya adalah 0 tadi itu. 0 ya. Ini yang sudut pergeseran fase yang theta. Ini 0. Jadi dengan 0, 2,6 kali 10 pangkat negatif 14 ya, 0 derajat. Kemudian buat kesimpulan. Nah, ketika terjadi resonansi ya seperti apa. Itu ya untuk yang rangkaian RLC seri ketika terjadi resonansi.